memasuki pertemuan terakhir dari pelajaran filsafat atau hikmah kita, yang merupakan hikmah al-arsyiyah, hikmah tertinggi yang kita jadikan sebagai buku rujukan. Jadi insya Allah pekan depan kita akan mencoba mencari buku baru lagi, kita mengajukan buku baru yang bisa kita gunakan bersama. Nanti kita usahakan kalau bisa kita cari buku yang ada PDF-nya sehingga kita semuanya dengan gampang bisa menggunakan. Jadi mari kita masuk ke screen dan melihat buku bahasan kita. Nah, sekalian ini terakhir kita ya, ini buku aslinya nih. Ya, ini sampai di sini terakhir kita sampai di sini ya. Ini pembahasan kita kalau tidak salah sampai sekitar sini nih. Ya. Jadi sampai di sini. Ini masalah logos juga kita sudah bicarakan. Hari ini kita masuk kepada prinsip yang ke-16. Dan prinsip yang ke-16 ini adalah prinsip yang terakhir. Prinsip ke-16 ini adalah kemungkinan. Kemungkinan. Ya. Ingat kata-kata wajib mungkin wujud. Ada mungkin wujud, ada wajib wujud. Ini kita bicara tentang mungkin atau mungkinah. Ya. Kemungkinan. Kontingensi. Ya. Kosmos fisik, tapi yang dibicarakan di sini adalah bukan Tuhan, tetapi terutama kosmos fisik, alam semesta. Nah, kita lihat kalau sudah ini terakhir di sini nih. Ini sudah habis. Ini adalah bagian sampul belakang. Ya. Ini adalah halaman dalam di sampul belakang. Ini adalah tentang penulis, yaitu tentang Syadruddin Shirazi. Ya, jadi kita lihat ini biografinya secara singkat. Syadruddin Shirazi membentuk poros gerakan intelektual filosofis yang mendalam. Jadi artinya beliau ini bukan saja mengajar, bukan saja sekedar belajar, tetapi memang memberikan pengaruh yang besar sehingga membentuk namanya poros, membentuk satu narasi pembahasan tentang filsafat pada zamannya dan berpengaruh sampai sekarang. Disebutlah dengan poros gerakan intelektual filosofis yang sangat mendalam, yang bekerja untuk mengaktifkan kembali dan memperbarui pandangan-pandangan filosofis. Ya, jadi ketika filsafat sebelumnya itu lumayan banyak babak belur, lumayan banyak diserang, terutama pada zamannya Al-Ghazali, Imam Ghazali, itu filsafat itu bisa dikatakan dirobohkan, berusaha dirobohkan oleh Imam Ghazali. Apalagi nanti kemudian belakang hari muncul orang seperti Ibnu Taimiyah, ya, yang kalau dikatakan kalau Imam Ghazali itu yang dirobohkan hanyalah filsafatnya, hikmahnya saja, tetapi masih mewajibkan belajar logika. Kalau Ibnu Taimiyah bahkan bukan saja melarang filsafat, tapi juga melarang logika, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika hikmah dan filsafat ini dua unsur penting dalam memahami agama ini, kemudian dirobohkan, diruntuhkan, ya maka runtuhlah sendi-sendi intelektual daripada Islam. Dan kita tahu sejak zamannya Al-Ghazali itu terjadilah kemunduran yang luar biasa dalam dunia Islam secara keseluruhan. Apalagi dengan munculnya nanti Ibnu Taimiyah, lebih lagi karena nanti gerakan Ibnu Taimiyah itu atau Ibn Taimiyah itu nanti melahirkan Muhammad bin Abdul Wahab yang nanti melahirkan gerakan Wahabi di Saudi. Ini saya kira adalah ujung daripada pergerakan ini. Jadi ujung daripada matinya filsafat dan logika adalah dengan munculnya Wahabism atau Wahabiyah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita berikan ini terutama, ya bukan satu-satu, tapi terutama terjadi pada dunia Sunni. Kalau di dalam dunia Syiah atau Ahlul Bait, itu muncul filosof besar yaitu Mullah Sadra. Yang kemudian beliau ini membangkitkan kembali, sehingga kemudian dalam dunia Syiah, dalam dunia Ahlul Bait, itu kemudian lahirlah ulama-ulama besar yang sekaligus filosofis, yang ujungnya juga di belakang ini kita lihat munculnya Imam Khomeini.
Jadi ujungnya di belakang daripada gerakan ini adalah munculnya Imam Khomeini rahmatullah alaih bersama dengan Hussein Tabatabai, Allama Tabatabai dengan murid-muridnya seperti misalnya Murtada Mutahari, seperti misalnya Takimis Bayasti, seperti misalnya lagi ya banyak lagi ulama-ulama filosof lainnya yang bisa kita baca karyanya sampai sekarang. Nah, mereka-mereka inilah nanti yang kemudian melahirkan atau menjadi arsitek lahirnya revolusi Islam Iran. Jadi kita sampaikan bahwa mereka inilah nanti yang merupakan revolusi atau akan menjadi arsitek revolusi Islam Iran. Jadi kita tekankan kembali bahwa yang menjadi backbone, menjadi tulang punggung lahirnya revolusi Islam Iran itu adalah ulama yang filosofis. Dimulai dengan Imam Khomeini, kita lihat bahwa karya-karyanya, kemudian Tabatabai, kita juga bisa lihat karya-karyanya. Beliau ini ulama dalam pengertian ulama beneran, karena memang belajar dari awal ulama. Ya. Jadi ulama beneran, baru kemudian belajar filsafat dengan sungguh-sungguh. Lahirlah orang seperti Tabatabai, kita bisa lihat tafsir Al-Mizan. Di setiap tafsir Al-Mizan, penafsirannya pasti ada tafsir filsafat, tafsir hikmahnya. Imam Khomeini kita lihat walaupun dia seorang mujtahid ataukah seorang marja yang dirujuk secara keagamaan dalam dunia fikih, tetapi kita lihat beliau melahirkan karya-karya filosofis dan karya-karya irfan yang sangat terkenal. Karyanya yang paling terkenal selain daripada hadis 40 adalah Al-Insan Al-Ilahiyah. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia melahirkan seperti ini. Ya, murid-murid yang lain seperti misalnya tadi Ja'far Subhani juga. Itu muridnya semuanya Imam Khomeini, muridnya Tabatabai. Ya. Ayatollah Bahisti misalnya, Bahonar misalnya, semuanya ini adalah karya murid-murid beliau. Nah, inilah yang kemudian menjadi tulang punggung lahirnya revolusi Islam Iran. Dan dengan tercetusnya atau terlahirnya revolusi Islam Iran di Iran tahun 1979, lalu kemudian menyebarlah Syiah atau Ahlul Bait di seluruh dunia. Jadi sebetulnya untuk hari ini setiap yang namanya penganut Ahlul Bait, apalagi termasuk di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, berutang budi kepada ulama-ulama filosofis seperti ini. Maka kemudian kita sangat mengherankan apabila tiba-tiba Syiah atau Ahlul Bait yang berkembang adalah yang non-filosofis, yang non-irfani. Akhirnya kemudian menjadilah Syiah ritualistik namanya. Nah, ketika Syiahnya bersifat ritualistik, apa tandanya nantinya? Salah satu tandanya bersifat pasif terhadap dinamika pergerakan ilmu pengetahuan dan manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan kita lihat dengan lahirnya revolusi Islam Iran pada tahun 1979, itu apa yang terjadi kemudian, yaitu dengan terbangunnya namanya Al-Muqawamah, Islamic Resistance terhadap kolonialisme Barat yang menggunakan tangan Israel sebagai proksinya di Timur Tengah, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa yang membuat, yang menghambat, dan bahkan yang menjadi ancaman terbesar bagi eksistensi Israel sekarang di Timur Tengah dan berarti eksistensi daripada Amerika dan negara-negara besar lainnya sekutunya, itu adalah munculnya Al-Muqawamah, yaitu kelompok resisten, Islamic Resistance. Dimulai dengan lahirnya Hizbullah di Lebanon Selatan, kemudian lahirnya Hamas sekarang, kemudian lahirnya Ansarullah di Yaman, lahirnya Islamic Jihad di Gaza, lahirnya Hasad Ashabi di di Irak, dan juga terakhir juga di Suriah berhasil mengalahkan pengaruh jihadis Amerika yang dipasang di sana. Nah, ini kan berarti bahwa semua sejak tahun 79 semua agenda-agenda tersembunyi tetapi sangat besar yang dicanangkan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya semuanya runtuh sejak itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ingin membuat Islam ini kembali kalah, ya kita mengembangkan kembali Islam yang non-filosofis. Karena jemaah sekalian berbahagia, di dunia ini bukan hanya Syiah itu bukan hanya di Iran, tapi di mana-mana ada. Tapi lalu kenapa cuma di Iran munculnya? Karena itu tadi, karena ciri khas daripada Islam Syiah yang muncul di Iran adalah yang bersifat filosofis, irfanis. Sehingga kemudian melahirkan dinamika pergerakan keagamaan berpikir terutama. Nah, itu yang menyebabkan kemudian
berbeda dengan yang lain. Kan di Lebanon juga ada, di Yaman juga tadinya ada, di Saudi juga ada 30%. Tapi kok kenapa dari Iran? Nah itu tadi, selain memang ada nubuat daripada Nabi, ya pasti nubuat itu beralasan. Salah satunya lagi adalah karena di Islam yang versi apa Ahlul Bait di apa Iran inilah yang apa namanya berintegrasi ya dengan gerakan filsafat dan irfan, sehingga kemudian ya namanya ulama marja dari sana kebanyakan adalah sekaligus juga adalah filosof dan irfan. Ketika dia filosof dan irfan tentu memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang intelektual, dan karenanya mereka tidak pernah bisa ditipu oleh kelicikan agenda-agenda barat. Nah inilah Jemaah sekalian berbahagia, maka kita lihat ini Sadruddin Shirazi membentuk poros gerakan intelektual filosofis yang mendalam, yang bekerja untuk mengaktifkan kembali dan memperbarui pandangan-pandangan filosofis, serta memperkenalkan banyak masalah yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga membuka cakrawala baru bagi para peneliti. Dengan cara ini, ia membuktikan bahwa filsafat Islam tidak meninggalkan dunia ini. Nah, jadi melalui gerakan Subul Sadra ini, kemudian terbukti bahwa Islam filsafat dalam Islam tidak mati. Istilahnya di sini membuktikan bahwa filsafat Islam tidak meninggalkan dunia, maksudnya tidak mati. Pada zamannya Imam Ghazali, apalagi tadi dengan zamannya pada zamannya Ibn Taimiyah itu dianggap sudah mati, terutama di kalangan Sunni. Ya, jadi tidak meninggal dunia, melainkan tetap eksis dan menenun, merenda benangnya untuk merajut sebuah proyek yang menjadi sangat populer di belahan timur dunia Islam sekarang. Ya. Di Indonesia ada seorang pemikir besar namanya Profesor Dr. Nurholis Majid. Almarhum pernah berkata bahwa kalau orang menolak Syiah atau tidak mau bersentuhan dengan Syiah, berarti menolak 2/3 daripada literatur Islam. Ya. Karena walaupun Syiah itu minoritas dari sisi kuantitas, dari sisi penduduk, tetapi dia mayoritas dari sisi pemikiran. 2/3 literatur Islam, kata Cak Nur, adalah ditulis oleh orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah, 2/3-nya. Jadi kalau kita menolak Syiah, kata Cak Nur, berarti kita menolak 2/3 daripada literatur Islam, dan hebatnya lagi yang 2/3 itu adalah merupakan sebuah gerakan intelektual yang sangat penting. Dan artinya 2/3 itu kalau kita tolak, bukan saja menolak filsafat dan irfan, tetapi sekaligus menolak nyawa daripada sebuah gerakan keagamaan. Jadi melainkan tetap eksis dan menenun benangnya untuk merajut sebuah proyek yang menjadi sangat populer di belahan timur dunia Islam. Belahan timur itu maksudnya dari Iran sampai ke timur. Kalau sedangkan barat itu seperti Afrika Utara, seperti misalnya Maroko, Tunisia, Mesir, itu adalah barat. Nah kita lihat juga sebagai bahwa Islam ini bertahan atau tetap ada sampai sekarang di timur, terutama tadi terutama di Persia sekarang. Jadi Iran lah ya yang menjadi. Makanya Mas Kesel bahagia kalau misalnya nanti orang belajar suatu saat Syiah bukan ke Iran, ke negara yang lain, ya mungkin bahasa Arabnya bagus, karena kan Iran kan bukan bahasa Arab, bukan bahasa utamanya Persia. Saya bisa bagus, tetapi ya dia mundur dari sisi filsafat, mundur dari sisi irfan, seperti itu. Hal itu kemudian menghasilkan buah pengetahuan yang matang. Hal itu kemudian menghasilkan buah pengetahuan yang matang, yang masih berdengung dengan gerakan yang pada hari ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diri dan mencoba memberikan kontribusinya dalam kerangka pemikiran manusia. Inilah dia sumbangsi terbesarnya. Ya. Jadi kita ulangi, kalau bukan ini yang kita teruskan, ya Islam itu mati, walaupun itu Syiah, walaupun itu Ahlul Bait misalnya. Karena ini berkaitan dengan pemikiran.
Buku Kearifan Puncak Risalah Al-Hikmah Al-Arsyah ini yang kita sekarang bahas merupakan salah satu monumen intelektual yang menyajikan filosofi Sadruddin Shirazi dalam bahasa yang intens dan sekaligus cair yang memperkenalkan ide-ide paling menonjol dari sang filosof, yaitu Mulla Sadra. Nah, jadi Mas Kester Bahagia, ini adalah halaman terakhir daripada buku yang kita bahas ini. Dengan demikian, ini adalah ujungnya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan cari buku baru yang kita akan teruskan, tapi tidak terjauh daripada filsafat Mulla Sadra. Ya. Nah, jadi kita bahas hari ini di di prinsip 16, prinsip terakhir. Ya. Kita sini. Nah, terakhir kemarin di sini, ya, ini dia prinsip yang ke-15 ini. Ya. Di terakhir kemarin prinsip 15 mengenai kesatuan tubuh dan jiwa dalam bola-bola langit. Jadi mengenai kesatuan tubuh dan jiwa dalam bola-bola langit. Jadi kita ulangi sedikit ya, karena kemarin kalau tidak salah ini sampai sini nih saya ringkar ini ya. Berdasarkan pengenalan, bukan pengalaman, pengenalan bahwa alam adalah juga salah satu kekuatan jiwa. Jadi alam sebagai alam juga menjadi salah satu kekuatan jiwa. Tampak bahwa filosof pertama yang biasa disebut filosof pertama itu adalah Aristoteles. Ya, dengan filosof pertama itu adalah Aristoteles. Atau terkadang disebut juga dengan guru pertama Aristoteles. Benar ketika berkata bahwa gerak bola langit adalah alami. Jadi gerak alam ini, gerak falak ini adalah alami. Dan jiwanya secara alami dimasukkan ke dalamnya. Dan jiwanya alam secara alami juga ada di dalam alam itu sendiri. Itu karena telah dinyatakan bagi kita melalui bukti yang terang bahwa hakikat bola ini, maksudnya bola di sini pas universe ya. Jadi kalau disebutkan bola di sini adalah universe. Ya. Jadi kalau disebutkan dengan kata bola di sini, maksudnya bola langit, bola langit, yaitu universe. Ya. Alamnya dan jiwa kebinatangan imajinatifnya, kata jiwa kebinatangan itu gerak ya, karena kalau salah satu tanda hewan itu kan gerak, ya bergerak-gerak berpindah-pindah. Adalah satu hal dalam wujud dan individualitasnya. Satu hal dalam wujud dan individualitasnya, ya berbeda dengan tiga keadaan wujud. Berbeda dengan tiga keadaan wujud. Bola ini sendiri tidak mempunyai jiwa, ya, imaterial dan intelektif murni. Ya. Jadi bola ini sendiri tidak mempunyai jiwa, artinya tidak mempunyai seperti kita manusia. Ya. Dia bersifat kalau yang namanya jiwa itu kan bersifat imaterial, intelektif murni, nah itu yang tidak dimiliki. Tapi kata jiwa alam itu jiwanya alam artinya sifat yang merupakan sifat dasar bawaan daripada alam itu sendiri yang bersifat tadi, yang bersifat imajinatif kebinatangan, itu bergerak seperti hewan-hewan juga, alamiah saja, murni alamiah. Ya. Jadi murni nature, natural. Jadi nature itu adalah alam dan sebagainya. Kalau sudah manusia itu sudah memiliki tambahan, yaitu yang bersifat memiliki tambahan, yaitu jiwanya memiliki sifat imaterial. Imaterialnya adalah non materi dan intelektif murni, yaitu bersifat intelektual, ya, bersifat rasio murni, itu adalah intelektif murni yang terpisah. Ya. Namun bola ini memiliki jiwa kebinatangan, imajinatif yang menirukan dan menyerupai bentuk. Ingat, menyerupai bentuk intelligible dan terhubung kepadanya. Coba kita lihat burung-burung, hewan-hewan. Kalau bekerja itu kan cerdas sekali. Sering kita ambil contoh di sini seperti misalnya burung ketika dia ingin bertelur, membangun sarangnya. Itu kan kerja yang sangat apa ya, kalau burung membangun sarang itu kerja yang luar biasa sebetulnya. Kenapa? Karena burung tidak punya tangan, hanya mengandalkan paruh, paruhnya itu mulutnya saja, mengumpulkan ranting kering demi ranting kering, potongan-potongan jerami, lalu kemudian dirajut di suatu tangkai di atas pohon. Lalu kemudian dibuat sedemikian rupa berbentuk cawan.
Lalu kemudian itu dikonstruksi tidak bisa terburai, tidak bisa terbuka. Ya itu kan sarangnya dia tidak bisa terbuka, kayak direnda, kayak dikonstruksi, kayak ada rumus matematikanya, kayak ada rumus fisikanya, ada rumus mekanikanya, ya, mekanika tekniknya. Tidak bisa terburai, kalau kena angin nggak bisa terburai. Dia mencari tempat di ranting yang misalnya bercabang 3, disimpan di sana sarangnya. Akan ada burung-burung tertentu, burung manyar misalnya, yang bisa membuat sarang yang seperti tergantung, dan itu ada lubangnya bisa masuk. Dan itu adalah dibuat daripada bahan-bahan yang ada. Luar biasa. Itu kan kerja yang luar biasa. Banyak manusia yang tidak bisa bikin rumah. Ya. Tapi burung-burung semuanya bisa bikin rumahnya yang terkonstruksi dengan baik. Kita biasa mengambil contoh penyu misalnya, yang setiap hari 24 jam, 7 hari dalam satu pekan. Kalau istilah ini itu 24/7, 27 apa 24/7 ya. 24 jam 7 hari di lautan. Tetapi begitu mau bertelur tiba-tiba pergi ke daratan, tidak pernah dilatih, tidak pernah di training, tidak pernah di train, kok bisa tiba-tiba naik ke daratan menggali, yang tidak punya pengalaman sebelumnya bisa menggali dalam, baru bertelur di sana, ditutup dengan baik, baru kemudian dikasih rumput apa namanya, dikasih sampah-sampah di atasnya sebagai kamuflase, terus setelah itu turun ke lautan lagi. Nah, siapa yang mengajarkan ini? Ini kan alam. Ini alam. Makanya dikatakan di sini menyerupai ini. Imajinatif yang menirukan dan menyerupai bentuk intelligible ya dari arketipnya. Karena kalau kita lihat kok bisa seperti secerdas itu ya, dan terhubung, dan itu katanya, dan itu menurut kata Ulesada terhubung kepadanya. Makanya kita katakan di sini jangan pernah kita mengganggu hewan-hewan. Kenapa? Karena terhubung kepadanya. Tidak ada satu yang ada kecuali Tuhan juga ada di sana dan terhubung kepadanya. Sebagaimana sinar-sinar terhubung pada sumber cahaya. Jadi begitu kita melihat terang itu pasti terhubung dengan cahayanya. Karena kalau tidak terhubung dengan sumber cahayanya, ya tidak ada terang. Apa saja, serendah apapun intensitas daripada terang, serendah apapun kalau bahasa fisika iluminasinya, iluminasi cahayanya, selama dia ada, masih bahkan sudah rabun, tapi selama masih ada cahaya di sana, itu pasti terhubung dengan pusat cahayanya. Ya, ini adalah pasti terhubung dengan sumber cahayanya. Tidak ada satu berkas cahaya, tidak ada satu pancaran terang, serendah apapun pancaran terang itu, pasti terhubung dengan pusatnya. Maka tidak ada satu eksistensi, tidak ada satu wujud, kecuali bahwa wujud atau keeksistensi itu terhubung dengan sumbernya. Makanya di dalam ayatul kursi itu kita sampaikan itu luar biasa. Apa artinya? Tidak tidur dan tidak capek. Artinya setiap saat berhubungan dengan makhluknya. Apapun yang disebut dengan makhluk, itu pasti Tuhan bersamanya. Karena kalau tidak Tuhan bersamanya, dia bukan makhluk. Dan kalau dia bukan makhluk, maka dan dia berdiri sendiri, maka dia khalik, dan itu mustahil. Jadi kesimpulannya karena Tuhan itu hanya satu, yang masuk akal cuma satu. Selain Tuhan itu adalah makhluk. Dan setiap makhluk pasti Tuhan bersamanya. Apapun, sekecil apapun. Bahkan serendah apapun menurut kita seperti kecoa. Itu pasti Tuhan bersamanya. Sinar-sinar itu terhubung pada sumber cahaya. Alam jasadiyah bola ini juga terhubung dengan jiwa imajinatifnya seperti hubungan bayangan dengan benda yang membayanginya. Seperti hubungan benda dengan bayangannya atau bayangan dengan bendanya. Kalau istilahnya tadi, cahaya dengan sumber cahayanya, terang dengan sumber terangnya. Yang namanya terang walaupun redup tetap tidak bisa ada kalau tidak terhubung dengan sumber cahayanya. Walaupun sumber cahayanya kita tidak lihat. Contohnya, kalau siang hari rumah kita terang. Bapak Ibu kalau lihat, kalau rumahnya siang hari kan tidak menyalakan lampu. Kenapa terang? Padahal tidak melihat matahari. Ya, mataharinya ada di atas sana, di atas rumah kita tidak lihat. Ya, di atas atap rumah kita. Kenapa kita tidak lihat? Ya karena kita di dalam rumah. Tapi kenapa dalam rumah bisa terang? Ya karena yang masuk ke rumah kita itu adalah pantulan dari terangnya cahaya matahari yang menimpa rumah-rumah di sekitar kita atau pohon-pohon di sekitar kita atau bahkan awan-awan di sekitar kita, lalu terang yang jatuh di awan-awan, di gedung-gedung, di rumah-rumah, di pohon-pohon, kemudian memantul
Ingat, memantul ataukah membias masuk ke dalam rumah kita sehingga rumah kita jadi terang. Jadi terangnya rumah kita di siang hari sehingga benda-benda bisa kelihatan dengan jelas itu adalah sebuah kondisi yang menyebabkan benda yang kita lihat itu tidak pernah terpisah dengan matahari, sumber cahayanya. Nah, hal yang sama berkaitan dengan apapun selain daripada kholik. Selain daripada kholik, selama dia ada, maka atau selama dia masih bisa kita sebut ada, maka kemudian pasti selalu bersama dengan pusat cahayanya. Ya, selalu kalau ada bayangan, tidak pernah ada bayangan tanpa benda yang menjadi pusat bayangannya. Karena tidak pernah ada bisa bayangan yang berdiri sendiri. Bapak Ibu sekalian, carilah yang paling tua di antara kita, tanya, pernah tidak melihat bayangan tanpa ada bendanya? Pasti tidak akan pernah. Setiap yang namanya bayangan, pasti ada benda ataukah pusat bayangannya. Seperti hubungan bayangan dengan bendanya ataukah pusatnya yang membayanginya. Jadi tidak akan pernah bisa terpisah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah hubungan alam dengan Tuhan juga. Dan makanya alam itu kita katakan tadi dia bersifat imajinatif. Dia juga seakan-akan dia juga berpikir, sama gitu. Ini menyerupai bentuk intelligible. Seakan-akan berpikir juga. Kenapa? Ya karena yang namanya alam itu pun adalah merupakan kontinuitas daripada kholiknya, kelanjutan, terusan daripada kholiknya, penciptanya. Dan ini semuanya tergambar dengan sangat indah di dalam Ayatul Kursi yang kebetulan juga kita baru bahas di dalam tadabbur kita ya. Kalau kita lihat tadabbur kita di sini, jadi jemaah sekalian ini kita memperdalam Ayatul Kursi di sekarang karena kalau di tadabbur itu kita tidak bisa terlalu dalam karena waktunya sangat terbatas ya. Nah, kita lihat di sini nih 255. Nah, jadi dimulai dengan kata-kata Allah. Jadi permulaan Ayatul Kursi ini Allah dulu. Ya. Dimulai dengan kata Allah. Ya, Allah ini adalah nama agungnya Tuhan ya. Baru kemudian kita tanya siapa itu Allah? Ya. Allah itu adalah Dia, Huwa, yang bisa kita sebut dengan zat yang la ilaha. Tidak boleh ada apapun. Kata-kata ilah di sini tidak harus kita artikan Tuhan. Tidak boleh ada apapun. Karena yang bisa dipertuhan selain Tuhan kan apapun. Selain Tuhan, selain Allah bisa dipertuhan. Mempertuhan selain Allah itulah menjadi syirik. Kalau mempertuhan Allah kan tidak syirik. Karena benar. Jadi apapun selain Allah kita sebut dengan ilah. Allah itu adalah zat sesuatu yang tidak boleh ada apapun. Kalau ada kelihatannya ada, itu pasti bayangan dari dia. Kalau kelihatannya hidup, maka pasti dia adalah bayangan dari hidupnya dia. Kalau kelihatannya bergerak, itu pasti adalah pengaruh dari keberadaan dia. Jadi, la ilaha illa kecuali huwa. Ya. Kalau di syahadat kita dimulai dengan la ilaha illallah, kan begitu. La ilaha illallah, jadi ke sini la ilaha illa Allah. Nah, kalau di sini dibuat sedemikian rupa, Allah itu ialah, kira-kira gitu. Allah itu ialah zat atau entitas yang tidak boleh ada apapun, ya. Tidak boleh ada apapun, tidak boleh ada hidup, tidak boleh ada gerak, tidak boleh ada eksistens, illa kecuali hidupnya dia, kecuali eksistensinya dia, kecuali cahayanya dia, illa huwa kecuali dia. Ya. Jadi Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Jadi cuma sebagai hanya dua, huwa dan selain huwa. Ya. Huwa dan selain huwa. Selain huwa siapa? Yaitu ilah. Selain huwa adalah selain huwa. Selain huwa inilah yang biasa dijadikan ilah. Karena kalau kita mempertuhankan selain huwa, selain dia, ya namanya syirik. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya yang berstatus sebagai ilah yang sebenarnya adalah ilah yang pakai alif lam ma'rifah, yaitu Allah. Allah ini adalah ilah yang pakai alif lam ma'rifah. Jadi jemaah sekalian, kita sudah terangkan dulu di sini.
Kita perjelaskan dulu di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jemaah sekalian ya, ya ini. Nah, jadi ini adalah Allah ini dari sini. Jadi kata Allah ini adalah hakikatnya dari sini. Dari sini ya. Jadi Allah dari sini nih ya. Yaitu ilah yang dikasih alif lam ma'rifah ya. Kita kasih alif lam ma'rifah di sini. Alif lam ma'rifah gitu. Ya, alif lam ma'rifah. Ya, alif lam ma'rifah. Ya. Ketika alif lam ma'rifah ini ditambahkan ke sini, maka alifnya ini atau kehamsanya ini kita coret. Ya, karena kita sebut dengan wasal. Jadi kita coret ini. Nah, coba kita lihat ini. Alif, lam, ha. Ini kan sama dengan ini. Alif, lam, ha. Kan gitu. Jadi lahirlah ini Allah. Ya, jadi Allah. Kenapa tasydid di sini? Ya karena ini masuk kategori huruf syamsiyah namanya. Jadi lam ini termasuk huruf syamsiyah, maka disebut dengan Allah. Jadi Allah. Tapi seandainya bukan syamsiyah ya tidak perlu tasydid. Seperti al-qamar. Kalau ini adalah asyam, syamsiyah. Ya, kalau al-qamar, alif lamnya kedengaran. Makanya kalau di sini Allah, lam pertama tidak kedengaran, diserap oleh lam kedua karena dia syamsiyah namanya Allah. Jadi Allah itu yang kita sebut dengan Allah itu adalah dia, kira-kira gitulah, dia. Ya. Yang zatnya itu tunggal dan karena dia tunggal mutlak tidak boleh ada apapun selain dia. Tidak boleh ada apapun selain dia. Kita artikan ini tidak ada apapun, tidak ada apapun ya, selain dia. Jadi tidak boleh ada apapun selain daripada dia saja. Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Allah itu adalah ilah satu-satunya yang boleh ada. Tadi alif lam ma'rifah ditambahkan ke sini, menjadilah dia ke sini. Jadi ini dari sini juga. Kenapa? Karena apapun yang kita ilahkan itu selama bukan dia, selama bukan entitas atau entiti dia, itu pasti salah. Karena segala sesuatu selain entitas dia, itu pasti adalah bayangan. Dan yang namanya bayangan itu tidak ada. Dia bergantung kepada benda yang membayanginya. Segala sesuatu selain dia adalah merupakan berkas cahaya. Seredup apapun dia adalah berkas cahaya. Dan tidak pernah ada berkas cahaya yang terlepas daripada sumber cahayanya. Sumber cahayanya itu disebut dengan huwa. Allahu la ilaha illahu. Jadi tidak ada apapun selain daripada dia. Ya. Yang kita saksikan secara kasat mata cuma dua macam. Yang hidup dan bergerak. Ya. Hidup, artinya hidup itu seperti hewan hidup, tumbuhan hidup, kita juga hidup. Namanya hidup itu adalah di dalam dirinya ada gerak dari potensialitas menuju kepada aktualitas, dari potentiality ke actuality. Itu namanya hidup. Ya. Jadi yang namanya hidup itu gerak dari potensi ke aktual. Seperti yang biasa kita contohkan, telur jadi anak ayam. Itu kan telur tadinya potensi ayam. Ya. Ketika telur berubah jadi anak ayam, itu disebut dengan gerak dari potensi menjadi aktual. Sekarang jadi anak ayam, itu aktualnya. Ketika menjadi telur, itu adalah potensial. Jadi potensi ayam namanya. Ya. Maka al-hayyu seperti itu. Sedangkan al-qayyum itu adalah gerak. Ya. Al-qayyum itu adalah gerak. Jadi tidak ada yang bergerak, itu pasti ada sumber geraknya. Karena tidak ada yang bergerak kecuali ada yang menggerakkannya. Dan ini sudah diterima oleh teori fisika. Teori fisika yang sangat terkenal berkenaan dengan gerak ini adalah Newton mengatakan bahwa tidak ada satu benda yang diam yang bisa bergerak kecuali harus ada kekuatan luar, harus ada gaya luar yang menggerakkannya. Jadi kalau bendanya tadinya diam, tidak bisa bergerak kalau tidak ada gaya luar yang menggerakkannya.
Misalnya Bapak Ibu lihat misalnya keretanya itu kan diam waktu belum jalan, diam. Ya, itu diam. Tidak ada yang bisa menggerak. Bagaimana cara menggerakkannya? Harus ada energi, harus ada gaya luar yang menggerakkannya. Contohnya apa? Ya, contohnya aki, baterai. Baterai itu kan aki. Ya, baterai itu kan ada listriknya. Ketika listriknya itu kita gunakan untuk memutar mesinnya, engine-nya, maka mesin itu berputar. Dengan berputar mesin, maka terjadilah proses pembakaran. Pembakaran itulah yang kemudian melahirkan gerak. Ya. Pembakaran itu terus-menerus selama fuel atau bahan bakarnya ada. Jadi pembakaran itu terjadi selama fuelnya ada dan selama kita tidak matikan mesinnya. Nah gitu. Nah jadi jiwa sekalian sebagai karena ada gaya luar yaitu aki yang menyebabkan terjadi gerak mesin, maka kemudian terjadi gerak. Dan setelah dia bergerak tidak bisa juga diam kalau tidak ada yang menghentikannya. Ya, contohnya mobil bergerak, kendaraan bergerak, kereta bergerak. Bagaimana cara menghentikannya? Mengerem misalnya, direm. Kalau direm itu maka kemudian dia bergerak, berhenti bergerak atau apa namanya? Nabrak, ya, menabrak sesuatu, dia akan berhenti. Jadi selalu harus ada gaya luar. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan apa-apa sebetulnya. Jadi segala sesuatu ini tidak bisa bergerak sendiri. Selalu harus ada gaya luar. Nah sekarang, siapakah mulai semua gerak ini? Seperti tadi, siapakah mulai hidup ini? Siapakah mulai gerak ini? Alam semesta ini kan bergerak. Matahari, bumi kita berputar. Rembulan berputar. Alam semesta berputar, mengitari pusatnya. Siapakah yang menggerakkannya? Berdasarkan teori fisika harus ada gaya luar. Dan jawabannya satu-satunya yang memulai gerakan itu adalah dia. Maka disebut dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ya. Jadi Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu ini dari kata hayy, hidup. Al-Qayyum dari kata qama yaqum, berdiri, bergerak. Ya. Tidak bisa kan sesuatu itu berdiri kalau tidak berdiri, ada terakhir berdiri. Kita lahir ini kan tidak lahir dalam keadaan berdiri. Ingat misalnya kita ini sekarang bisa berdiri, tapi kita lahir tidak bisa berdiri. Ya. Kita lahir itu dalam keadaan seperti berbaring keluar dari perut ibu kita. Nah, jadi dari situ kemudian lahir istilah gerak. Jadi Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Hayyul Qayyum ini kita artikan inilah yang bisa kita saksikan di alam makhluk. Kalau tidak sedang hidup, dia adalah bergerak. Benda-benda itu walaupun kita tidak lihat geraknya, sebetulnya dia bergerak. Ya. Paling tidak bergerak bersama dengan perputaran bumi. Ya. Misalnya kita lihat misalnya batu di depan kita, di depan rumah kita. Sepertinya kan tidak bergerak. Tapi kita semua tahu bahwa bumi kan bergerak, berputar pada sumbunya, pada porosnya. Karena bumi berputar pada porosnya, pada sumbunya, maka kemudian otomatis batu yang di depan kita ikut bergerak. Seperti mana kalau Bapak Ibu naik pesawat, naik kapal terbang, maka kelihatannya kita cuma duduk-duduk di atas. Tapi kita bergerak. Buktinya jarak dari sini ke Singapura adalah mungkin sekitar 1000-an kilometer. Kok bisa sampai padahal kita cuma duduk-duduk? Ya karena ada gerak. Jadi pada saat pesawat bergerak, kita yang ada dalam pesawat itu, kapal terbang itu ikut bergerak. Ya. Pada saat batu di depan rumah kita itu kita lihat diam, hakikatnya dia bergerak. Kenapa? Karena bumi tempatnya ada, terus-menerus bergerak, berputar dengan kecepatan yang konstan. Ya. Jadi Al-Hayyul Qayyum. Jadi tidak ada yang kita saksikan kecuali dua. Nah Al-Hayyul Qayyum ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ini Al-Hayyul Qayyum, ya. Berdasarkan ini, ya. Berdasarkan ini, ya kita ganti sedikit sini. Nah, berdasarkan ini Al-Hayyul Qayyum ini. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Berdasarkan dua unsur inilah semuanya kita lihat eksis. Dia ada. Jadi keberadaan yang kita saksikan itu cuma dua keadaannya. Dalam keadaan hidupkah? Kalau dalam keadaan bergerak. Kalau dia hidup kan berarti tadinya dia mati menjadi hidup. Ya, nah, Tuhan mengatakan kami keluarkan yang hidup itu dari yang mati dari yang hidup, seperti itu. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Cuma dua kondisi. Kondisi yang ada kita lihat cuma dua. Al-Hayyu Al-Qayyum. Hayyu Qayyum. Dan kalau Hayyu Qayyum pasti ada alif lam ma'rifahnya. Sumbernya maksudnya. Sama tadi dengan ilah. Segala sesuatu yang diilahkan yang dianggap ada,
pasti ada sumbernya. Sumbernya itulah menggunakan alif lam ma'rifah, Allah. Kalau dia hayu hidup, pasti ada sumbernya. Sumbernya itulah berhak mendapatkan alif lam ma'rifah, al hayu. Kalau dia qayyum, gerak ataukah mengada, maka pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menggerakkannya. Yang menggerakkan, yang mengadakan, itulah yang berhak mendapatkan alif lam ma'rifah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum belajar bahasa Arab, alif lam ma'rifah itu adalah menjadikan sesuatu itu menjadi terang benderang, jelas. Ya. Jadi dalam bahasa ada namanya nakira, ada namanya ma'rifah. Ya. Kalau nakira itu belum jelas, maksudnya itu kita benda yang kita bicarakan jelas, tapi benda yang mana kita tidak definisikan, kita tidak tunjuk dengan jelas. Contohnya kalau saya katakan saya punya buku, buku di situ kan jelas buku, tapi buku yang mana tidak dijelaskan. Saya punya buku. Ya, artinya kata buku itu ya jelas buku, bukan kambing. Tapi buku yang mana itu namanya nakira, karena tidak jelas buku yang mana. Tapi kalau saya katakan buku filsafat, nah itu sudah jelas. Filsafat bawah sadar lebih jelas lagi. Nah seperti itulah. Jadi memperjelas, mendefinisikan sesuatu itu apa namanya maknanya disebut dengan alif lam ma'rifah. Ini pakai alif lam ma'rifah ini. Ya. Jadi jemaah sekalian serbahagia, semuanya ini pakai alif lam ma'rifah ini. Alif lam ma'rifah ya. Pakai alif lam ma'rifah ini. Ini juga tadi di sini nih. Ya. Ya, ini adalah dari sini tadinya, dari sini nih. Ini adalah alif lam ma'rifah. Jadi al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ingat, kalau kita yang digerakkan ini karena aslinya tidak bergerak, ingat. Kita ini kan aslinya tidak bergerak. Kita ini aslinya diam. Lalu digerakkan, apa yang terjadi? Pasti terjadi capek, kan bertentangan dengan aslinya. Jadi kalau aslinya tidak bergerak, baru digerakkan, pasti ada capeknya. Nah Tuhan itu tidak seperti itu. Maka Tuhan itu adalah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak capek dan tidak butuh tidur, tidak ngantuk. Kita artikan ini capek dan ini adalah ngantuk tidur. Ya. Tuhan tidak butuh seperti itu. Ya. Karena kalau kita bergerak, aslinya kan tidak bergerak, maka butuh energi, butuh tenaga. Ketika kita bergerak, energi tenaganya sedikit demi sedikit berkurang. Ketika berkurang, kita lemas, kita lemah, kita butuh tidur, kita butuh istirahat. Nah, seperti itu. Kita butuh makan, kita butuh minum untuk pasok energi lagi. Tuhan tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu al-Ghani, kaya, sempurna. Dia tidak butuh lagi. Ya, Tuhan menggerakkan sesuatu tidak kehilangan energi. Ya. Tuhan menghidupkan sesuatu tidak akan kehilangan kehidupan. Ya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kenapa? Dia sempurna. Jadi kata-kata la ta'khuzuhu sinatun ini wala naum ini adalah menjelaskan tentang al-Ghani, kesempurnaan Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah sempurna ya berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi Tuhan itu bersifat sempurna, Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Bersifat sempurna ya. Jadi bersifat sempurna kata-kata ini. La ta'khuzuhu sinatun ya wala naum tambah di sini. Jadi ini adalah definisinya adalah sempurna. Jadi yang bisa kita bicarakan di sini adalah sempurna ini, sempurna. Ya. Ya diwakili satu kata al-ghani. Huwal ghani antumul fuqara kan gitu. Ya. Kita inilah yang butuh kepada dia. Dialah yang menjadi sumber seluruh kebutuhan. Dia adalah al-ghani. La ta'khuzu sinatun wala naum. Sama misalnya dengan semua yang ini indah pasti kita secara alamiah kita puji. Semua yang indah kita puji. Memuji itu adalah hamd. Dialah hamd yang sesungguhnya. Dialah hamid. Dialah hamid. Ya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum dan seterusnya. Jadi jangan sekali berbahagia karena ini hanya sekedar tambahan saja. Jadi cukup kita bicarakan ini untuk kembali lagi ke sini ya. Jadi alam jasadia bola ini juga terhubung dengan jiwa imajinatifnya seperti hubungan bayangan dengan benda yang bayanginya. Namun baik alam bola ini maupun jiwa binatangnya dengan kekuatan imajinatif yang terbatas untuk mengetahui yang mereka miliki ya. Jadi baik alam semesta ini, ingat bola maksudnya sini alam semesta,
Kenapa dulu ini kan dulu ini bahasanya dulu. Kenapa dulu disebut dengan bola? Karena kalau dilihat kan seperti melingkar. Makanya kan dulu orang berpikir bahwa bumi ini pusat alam semesta. Kenapa? Seakan-akan bumi ini berada di pusat lingkaran semesta, bola semesta. Kalau kita lihat langit itu kan seperti bulatan. Kita ini seakan-akan berada di tengah-tengah bola. Ya, maka disebutlah dengan bola dulu. Jadi kata universe sekarang dulu disebut dengan bola. Ya, disebut dengan bola ball. Kenapa? Karena ya membulat. Kalau kita lihat secara sepintas kan bulat, kemana-mana bulat. Ya, padahal kan aslinya tidak seperti itu. Tetapi kelihatannya seperti itu, makanya disebutlah dengan bola ini, alam universe ini. Ya. Baik universe atau alam bola ini maupun jiwa binatangnya, jiwa imajinatifnya tadi kalau sekalian ya, dengan kekuatan ini, kekuatan imajinatif terbatas untuk mengetahui yang mereka miliki. Mengetahui yang mereka miliki artinya bahwa menjalankan tugasnya. Ya, misalnya gerak, menjalankan geraknya. Adalah lenyap dan sirna tanpa ada hentinya. Lenyap, sirna, lenyap, sirna. Jadi yang namanya gerak itu kan lenyap ataukah sirna terus-menerus ya bergerak. Jadi contohnya kalau kita misalnya lihat gerak itu kan gerak meninggalkan A ke B. Dari A dia sirna pindah ke B, dari B dia sirna pindah ke A, begitu namanya gerak. Ya, jadi gerak itu kalau kita bandingkan dengan apa dengan ini ya. Kalau kita bikin gambarannya di sini ya, katakanlah misalnya geraknya seperti ini ya, gerak sini. Nah, gerak ini sebetulnya kan titik-titik nih. Kita kumpulkan titik-titik seperti ini ya. Cuma ini dipadatkan. Kita pernah terangkan bahwa garis itu adalah titik-titik ini. Titik-titik. Jadi dia berpindah dari titik ini ke titik ini. Ketika dipadatkan menjadilah garis. Tapi garis itu artinya apa? Perpindahan dari satu titik ke titik berikutnya. Gerak namanya. Ya. Ini bisa linear, lurus, bisa juga melingkar seperti ini. Sama saja. Ya. Kalau dia melingkar seperti ini sama saja. Berpindah dari satu titik sini, ini, dari sini, kepada titik berikutnya sini. Ya gitu. Ya, ini. Begitu bedanya ini adalah melingkar, ini adalah lurus. Jadi seperti itulah namanya gerak. Ya. Jadi apa yang terus ada dari bola ini, jadi terus alirannya terus menerus. Ya. Jadi kita ulangi kembali lagi ke sini karena tadi baru sampai di sini ya. Namun baik alam bola ini, baik universe ini maupun jiwa binatangnya, jiwa imajinatifnya di sini, dengan kekuatan untuk mengetahui yang mereka miliki adalah lenyap dan sirna. Lenyap sirna nilainya sirna. Contohnya biasa kita angkat di sini rambut kita. Rambut kita kan seakan-akan tetap, padahal kan sebetulnya bukan. Rambut yang kita lihat sekarang bukan lagi rambut yang kita lihat tahun lalu. Ya. Pohon yang di depan kita sekarang ada bukan lagi pohon yang lalu. Kenapa? Semua daunnya yang tahun lalu sudah tidak ada, sudah berubah. Itu kan daun itu kan berpucuk, pucuknya itu kecil terus menjadi daun besar, yang lama jadi gugur, begitu jadi berganti terus menerus. Nah, jadi pergantian terus menerus itulah yang disebut dengan terjadi pembaruan, lenyap dan sirna. Ya, tanpa ada hentinya dengan pembaruan dan aliran yang terus menerus. Itulah wujud mereka. Apa yang terus ada dari alam semesta ini dengan Tuhan adalah sebuah kata. Jadi apa hubungannya antara yang ada ini alam semesta dengan ini? Kalau kita bawa ke sini tadi, apa hubungannya antara ini dengan ini? Ini kan tadi apa namanya kita artikan tadi ilah di sini. Apa hubungannya ini dengan ini, dengan Allah, kira-kira gitulah. Ya. Apa hubungannya? Ilah ini segala sesuatu selain Tuhan, ini Tuhan, Khalik, makhluk. Ya, kan cuma dua tadi. Sekarang, apa yang terus ada dari bola ini dengan Tuhan? Itu adalah yang ada cuma satu kata namanya. Logos, yaitu kun. Yang ada semua adalah kata saja. Ini dikatakan oleh Aristoteles dengan logos. Inilah disebut dengan logos. Logos ini kemudian menjadi ilmu. Jadi semua yang kita sebut dengan ilmu itu cuma satu kata dari Tuhan namanya kun. Jadi satu kata dari Tuhan itulah yang kita bagi-bagi menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sains sekarang. Ya. Jadi disebut dengan ilmu biologi, kimia, farmasi, ilmu apa lagi? Ilmu sosiologi, antropologi, ilmu apapun juga, ilmu komputer sekarang. Semuanya ilmu bernegara, semuanya hanya berasal dari satu katanya Tuhan, kun, logos.
Kalau Tuhan tidak berkata kun, tidak ada apapun juga. Ketika tidak ada apapun juga, termasuk ketika tidak ada. Dan ketika kita tidak ada yang kita sebut dengan sains. Tidak ada yang kita sebut dengan teknologi. Ya. Jadi itu hanya satu kata saja. Logos ini dia. Ya. Jadi hanya logos. Ya. Logos ini tadi yang kita sebut dengan kata kun. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Logos ilmu. Ya. Dari semua, makanya dalam bahasa Yunani kan semua ilmu itu ada logosnya. Biologi, biologi, kamu gitu. Bio itu adalah hidup, logi, logos hidup. Jadi biologi itu kan dari kata bios dan logosnya, gitu. Apa namanya lagi, sosiologi dari kata society, sosio dan logos. Semua ada logi-loginya itu logos. Ya. Jadi sebuah kata yakni logos atau bentuk intelligible. Artinya apa itu? Sesuatu yang bisa dijangkau oleh pikiran. Kan nanti bisa kita pikirkan kalau dia ada. Dia ketika itu mengatakan kun, adalah misalnya tadi burung. Lahirlah ilmu tentang hewan-hewan. Kun, lahirlah batu. Lahirlah ilmu geologi kan gitu. Kenapa? Karena batu yang kita pikirkan namanya intelligible. Ketika batu itu bisa kita pikirkan, intelligible namanya bisa dipikirkan. Intelligible itu kan able, intellect able. Jadi artinya kita bisa menggunakan akal untuk itu. Nah, maka kemudian sesuatu itu menjadi intelligible karena kita bisa memikirkannya. Hasil pikiran kita itu lain dengan ilmu. Kalau dia batu namanya ilmu geologi. Kalau dia hidup namanya ilmu biologi, kan begitu. Kalau dia berkenaan dengan kebudayaan manusia namanya antropologi misalnya, dan seterusnya. Jadi bentuk intelligible, ya, yang kekal, ada, maksudnya selalu ada. Di mana? Dalam pengetahuan. Ya, batu sebagai batu tidak kekal, tetapi sebagai ilmunya, logosnya Tuhan, dia kekal. Dia selalu ada pada pengetahuannya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan filahim mahfuz. Kata-kata mahfuz itu terjaga. Apa artinya terjaga? Tidak akan pernah sirna. Jadi batu sebagai batu zatnya dia sirna. Tapi batu sebagai logos tidak pernah sirna. Dia selalu kekal. Dia ada dalam pengetahuannya. Ya. Mahfuz. Dia terjaga. Dia di lauhin mahfuz. Dia tersimpan dalam lembaran yang terjaga. Jadi batu sebagai pengetahuan. Alam semesta sebagai pengetahuan itu tidak pernah tidak ada di mata Tuhan, di sisi Tuhan. Kenapa? Karena di sisi Tuhan itu dia adalah logos yang terjaga. Logos yang terjaga inilah yang disebut dengan lauhun mahfuz. Sebagaimana firman-Nya, apa yang ada di sisimu adalah akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Itu kita pernah bahas dulu, ini surat An-Nahl ayat 96. Ya, jadi sekarang kita masuk di sini ya. Ini adalah prinsip ke-16 ya. Prinsip ke-16 kemungkinan ataukah kontingensi kosmofisik. Kosmos fisik ya. Ini adalah kosmos, ini adalah alam semesta fisik ya, fisiknya. Jadi kosmos fisik. Makanya ilmu tentang kosmos kasih logos lagi di belakangnya, kosmologi kan begitu Pak sekalian. Kosmologi ya. Jadi ilmu tentang kosmos. Ya. Kita pindah dulu ke sini. Ini dia. Ya, ini. Ya, ini tadi sambungannya ke sini, lalu kemudian ini kita baca terjemahnya saja. Ini terakhir di sini. Sedikit saja ya. Supaya kita selesaikan. Jika Anda mengetahui bahwa setiap bola mempunyai penggerak yang bisa sirna, kalau Anda mengetahui bahwa setiap bola, semua universe itu mempunyai penggerak, jadi kata bola ini kita sampaikan apa saja yang ada di alam semesta ini. Mempunyai penggerak yang bisa sirna. Kalau di alam semesta penggeraknya bisa sirna. Seperti tadi, baterai itu bisa sirna. Ya. Kita misalnya manusia mendorong benda itu bergerak, kita juga bisa sirna. Ya. Bisa sirna dalam pengertian mati, bisa sirna dalam pengertian energinya habis. Kalau Bapak Ibu mendorong mobil mogok, kalau tenaganya habis ya tidak bisa mendorongnya lagi. Ya, berarti artinya apa? Tenaga Bapak habis, sirna. Ya. Dan sebuah penggerak imaterial yang terpisah, ya, yakni bentuk intelligible, merupakan tujuan daripada geraknya. Jadi ada di sana sebuah penggerak imaterial yang terpisah, yang tidak kelihatan di sana, merupakan tujuan dari geraknya.
dan bahwa agen yang langsung ya yang langsung segera menyebabkan gerak langit adalah sesuatu yang secara hakiki mengalir dan diperbarui terus-menerus dalam dirinya. Maka seharusnya terbukti bagi kita, bagi Anda, bahwa dunia ini adalah negeri kepunahan, peralihan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dan kematian. Sedangkan akhirat adalah negeri kestabilan. Dan bahwa dunia ini dan segala yang ada di dalamnya tergantung pada negeri akhirat. Bukan akhirat yang bergantung kepada dunia. Pernah kita terangkan, bukan bentuk yang bergantung kepada materi, tapi materi yang bergantung kepada bentuk. Ingat filsafat materi dan bentuk. Hylomorphism. Ya. Maka terbukti bahwa langit digulung. Kata-kata digulung itu kan dia hilang. Az-zumar, bintang-bintang jatuh berserakan, infitar. Gerak-gerak mereka akan berhenti dan cahaya-cahaya mereka akan padam. Ya. Ini semuanya ada di Quran, kita lihat ini. Ada Az-zumar ya, 67 ini ya. Ini Az-zumar 67 biasa dibaca nih kalau ngaji di masjid. Kita lihat di sini ya Mas sekalian ya. Surat Al-Infitar ya. Surat apa tadi? Az-zumar ya. Ini Az-zumar 67 ya. Surat Az-zumar 39 ya nih. Dia ayatnya 67 ya. Nah, ini dia 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, mari kita lihat ya, supaya kelihatan semuanya, kita perkecil dulu ini sedikit ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Banyak orang yang memakrifati Allah dengan makrifat yang salah. Tidak haqqa qadri. Jadi mereka tidak mengetahui Allah dengan pengetahuan yang benar. Kata qadaru di sini qadar ya, kita artikan saya pengetahuan yang benar. Banyak orang tidak mengetahui Tuhan dengan benar ya. Jadi artinya apa? Mayoritas orang pengetahuannya tentang Tuhan bersifat amani, angan-angan, asumsi-asumsi dia saja. Ya, banyak di agama-agama samawi juga ada seperti itu. Di agama-agama Arabi apalagi seperti itu. Dalam pikiran manusia banyak sekali yang seperti itu. Jadi Tuhan yang dipersepsi manusia itu terkadang bukan Tuhan yang sebetulnya, tapi Tuhan yang diciptakan oleh pikiran mereka sendiri. Jadi banyak orang yang berpikir tentang Tuhan, bukan Tuhan yang sebenarnya dia pikirkan, tapi Tuhan yang diciptakan oleh angan-angannya, oleh imajinasinya. Ya. Maka dikatakan, wa maka darullah haqqa qadrihi. Banyak di antara manusia ini yang tidak mengkadar Allah dengan kadar yang benar. Tidak ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang hak, yang benar. Ya. Wal ardu jami'an. Wal ardu, di mana kesalahan kita tentang pemahaman tentang Allah? Biasanya hubungan antara Allah dengan makhluknya. Seperti misalnya banyak menganggap bahwa Allah dan makhluknya itu kan terpisah. Oh, Tuhan di sana, makhluknya di sini. Seperti itu. Banyak berpikir seperti itu. Atau banyak memikirkan Tuhan itu dengan membayangkan makhluknya. Kan tidak mungkin membayangkan Tuhan dengan membayangkan makhluk. Karena dua hal yang berbeda. Wal ardu dan bumi, jami'ah semuanya. Qabdatuhu, berada dalam genggamannya. Apa artinya bumi semuanya berada dalam genggamannya? Pengetahuan bumi sebelum jadi bumi dalam pengertian realitas, dan setelah bumi runtuh sebagai sebuah realitas, dia tetap berada dalam genggamannya. Tadi yang kita sebut dengan logos, lauhin mahfuz, fi lauhin mahfuz, yang berada dalam lembaran yang terjaga. Jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wassamawatu, begitu ya dengan langit. Matwiyatun, dia gulung. Kata-kata digulung itu kan sama dia genggam. Biyamini, dengan tangan kanannya. Jadi alam semesta ini pun juga begitu. Alam semesta walaupun nanti tidak ada, dia tetap ada di tangan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai logos tadi ya, sebagai pengetahuan.
Sebelum alam semesta ada, sudah ada di dalam pikiran Tuhan, dalam ilmunya Tuhan maksudnya. Namanya logos. Ketika logos itu diucapkan Tuhan, Tuhan mengucapkan kata apa? Kun. Ketika ilmu itu Tuhan ingin wujudkan dalam bentuk realitas seperti yang kita sampaikan sekarang, Tuhan hanya berkata kun. Makanya Tuhan disebut dengan berkata-kata. Kan salah satu sifat 20-nya Tuhan itu kan, kalau kita belajar sifat 20, itu adalah berkata-kata. Salah satu kata-kata Tuhan yang terkenal adalah kun. Dan karenanya wassamawatu matwiyatum biyamini. Subhanahu maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apapun yang kita persekutukan. Apa yang kita persekutukan? Yang kita sebut tadi di sini dengan ilah. Ya. Allahu la ilah. Jadi setiap kita menganggap ada ilah selain daripada Allah, syirik kita bicarakan tadi. Sama dengan di sini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, ini adalah surat Az-Zumar. Kita lagi di sini surat Infitar ayat 2. Surat Infitar adalah surat 82. Ayatnya 2. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Ini. Jadi dikatakan idza sama'u, nanti akan tiba masanya as-sama, langit itu infatarat, terbelah. Langit terbelah. Kalau bahasa fisikanya big crunch. Akan saatnya nanti langit ini infatarat. Wa idzal kawakibun tatharat. Sehingga apa semuanya? Itu benda-benda yang ada di alam semesta, yaitu bintang-bintang atau apapun semacamnya, kawakib, intasarat, bertaburan. Ya, dia akan bertaburan, berjatuhan. Jatuh kemana? Ke dalam ketiadaan, kesirnaan. Artinya tiada sebagai sebuah realitas. Tapi dia tidak pernah tiada sebagai ilmunya Tuhan. Sebagai logos tadinya. Ya. Karena ilmu Tuhan itu sama dengan Tuhan, dia tidak pernah sirna. Ilmu Tuhan selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu salah satu sifatnya adalah alim. Ya. Allah itu adalah alim. Jadi, wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang itu bertaburan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah yang dikutip di dalam buku ini. Jadi gerak-gerak mereka akan berhenti. Dan cahaya-cahaya mereka akan padam. Itu ketika kebangkitan tiba. Kata kebangkitan tiba itu adalah ketika suatu masa dalam tanda petik kita tidak ada lagi waktu dan tidak ada ruang, itu muncullah sebuah realitas baru, namanya kebangkitan tiba. Matahari akan digulung, artinya sudah tidak ada sebagai sebuah realitas, reality. Bintang-bintang juga sudah tidak ada sebagai suatu reality. Dan bola-bola akan menghentikan perputarannya. Semua yang ada ini materi-materi berhenti bergerak. Dan planet-planet akan menahan gerak-geraknya. Ketika semuanya berhenti bergerak, yang ada adalah ketiadaan. Karena kita tahu dia ada ketika dia bergerak. Ya. Ini benar-benar akan terjadi, tidak ada keraguan padanya. Ya, tetapi pengetahuan tentang kiamat ada, maksudnya kapan terjadinya itu ada pada di sisi Allah. Ya, jadi di sinilah jemaah sekalian. Jadi ini benar-benar akan terjadi, tidak ada keraguan padanya. Ini Hajj ayat 7. Kita bisa lihat dalam surat Haji surat 22 ayatnya 7 ya. Wa anna sa'ata atiyatun. Saat-saat ketika semua yang kita sebut realitas ini menjadi tidak ada akan tiba masanya. Artinya yang disebut dengan ruang waktu itu pada akhirnya nanti akan padam, sirna. Itu yang disebut dengan momen, saat. Saat itu, momen itu, momentum itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Kenapa tidak ada keraguan padanya? Karena memang itu sifat daripada materi. Dia akan sirna, dia akan hilang. Seperti mana sifat daripada orang hidup pasti mati. Jadi kematian itu tidak ada keraguan. Kapan kita mati kita tidak tahu, tapi kita pasti mati, tidak ada keraguan. La raiba fihi. Ya. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, ya ba'atsu man fil kubur. Dan Allah SWT akan membangkitkan apa yang ada dalam kubur. Apa yang ada dalam kubur sini bermakna dua. Yang ada di kuburan beneran, yang ada dalam kubur bisa bermakna apa? Jiwa kita yang selama ini terkubur dalam tubuh kita, terhijab, dia akan muncul di alam yang baru. Yang real di sana adalah jiwa kita. Tubuh kita adalah bayangan daripada jiwa kita.
tubuh kita pada saat di sana, jasad kita adalah bayangan daripada jiwa kita. Jiwa kita hewani, maka tubuh kita juga berbentuk hewani juga. Jiwa kita malakuti, maka tubuh kita juga berbentuk malakuti. Tubuh jasad di sana adalah bayangan belaka daripada jiwa kita. Wa anallah yab'atsu man fil qubur, seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah yang disebutkan di sini. Jadi tidak ada keraguan padanya. Semuanya akan terjadi. Di dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semuanya akan sirna, tidak ada keraguan padanya. Ya, tetapi pengetahuannya kita tidak tahu, dia tidak sampaikan. Ya, la yujalliha liwaqtiha. Tuhan tidak menyampaikan waktunya supaya apa? Supaya kita semuanya, jiwa kita semuanya memaksa tubuh kita untuk mempersiapkan diri dengan menghadirkan secepat mungkin secara terang benderang Tuhan pada jiwa kita, hijab-hijab tubuh kita, jasad atau hawa nafsu kita angkat. Sebelum terangkat secara alamiah, kita angkat secara sukarela. Secara sukarela itu dengan redho. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, inilah akhir daripada pertemuan kita. Seperti tadi yang kita lihat dalam buku ini ya, ini sudah terakhir di sini ya, ini ya. Sudah terakhir sampai di sini, tetapi pengetahuan kiamat ada pada sisi Allah. Ini sudah titik 3, bintang 3 sudah terakhir. Ini tadi adalah halaman terakhir daripada buku ini ya. Jadi oleh sebab itulah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pembahasan kita tentang hikmah arsyah, kalau masih ada yang masih ingin mendalaminya tinggal baca sendiri saja, kan ada bukunya. Buku ini Bapak Ibu sekalian ada di Play Store. Ya, ini kan ada di Play Store ini ya. Ini kita ambil dari Play Store ini, Playbooks. Bukan Play Store ya, Playbooks ini. Ini kita ambil dari Playbooks ini. Ya, kita ambil dari sini, pencet ini, nah keluarlah ini tadi. Jadi ini ada, jadi kalau tidak beli buku fisiknya juga bisa buka di sini. Kalau kita ada e-booknya atau elektronik booknya, kita bisa membacanya dimanapun juga. Kita bisa membacanya di pesawat. Caranya apa? Di kapal terbang kita, sebelum kita matikan handphone kita download dulu. Setelah itu kan di atas kapal terbang tidak boleh menyalakan handphone. Maksudnya tidak boleh signalnya dinyalakan. Kita harus mematikan sinyalnya. Tapi setelah dia ada di handphone kita kan bisa dibaca. Jadi bisa kita baca sambil duduk di atas kapal terbang di pesawat. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, inilah kelebihannya dunia sekarang. Kita bisa membaca kapanpun, dimanapun, tanpa harus membawa buku yang tebal-tebal berjilid-jilid. Apalagi kita punya barang di atas kapal terbang dibatasi, di kabin maksimal 7 kg misalnya. Maka dengan sistem digital seperti ini akan lebih bagus. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita carikan juga buku lagi yang bisa kita buka secara digital sehingga kita bisa membaca buku ini dimanapun dan kapanpun. Kita yang ada di Australia misalnya tetap bisa membaca buku ini dengan mengambilnya di Playbooks ya, ataukah di download dari PDF. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ada pertanyaan dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiikum. Ustaz, sisi filosofis seolah Ustaz macam beri kita imbasan. Pengail akan memasang umpan, kemudian umpan tadi akan memancing ikan-ikan yang berlalu pergi kipon-kipon. So, ini membawa kepada kupasan kata qama yaqimu, persis seperti aqimu solat. Dalam diri tak bergerak tadilah menyatunya penyatuan yang sempurna. Dan kalau kita, that's why bila fikiran kita menyerambu ke celaru, bagai Imam Khomeini pernah cakap, the wild thinking tu macam ibarat burung yang dekat hutan tu perlu ditangkap masuk ke dalam sangkar, baru kita dapat menghayati keindahan bunyi burung-burung tadi. So konteks kupasan Ustaz ni mengingatkan saya pada 313 dekat Badar tadi. Mereka telah menyempurnakan syarat-syarat yang mengatakan bahawa Allah sama Imam Mahdi AS is tak dapat disangkal lagi, more than ready for us.
tapi kita tidak memenuhi syarat-syarat persis kita Jalut dengan Talut tadi. Yang mana kita nampak beribu tinggalkan sampai tinggal 300 aja. Beri pencerahan tentang pengailan ikan dengan ikan-ikan berlalu tadi, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia ya. Jadi kita ini dalam kehidupan ini, kata para ahli irfan ya, para urafa, para kaum arif, ahli irfan, menganggap bahwa sebetulnya jiwa kita ini kan adalah merupakan miniasi daripada Tuhan, ya, dari jiwa kita. Nah, cuma yang menyebabkan manusia tidak bisa mempersepsi atau memahami Tuhan dengan benar. Karena tadi kita sudah sampaikan, memahami Tuhan dengan benar akan menyebabkan kita memahami segala-galanya dengan benar. Jadi kegagalan manusia memahami seluruh realitas itu karena dimulai dari kegagalan memahami Tuhan dengan benar. Begitu kita gagal memahami Tuhan dengan benar, ya kita gagal memahami semua reality. Maka dimulai dengan ma'rifat kepada Allah, ma'rifat Allah. Nah, bagaimana caranya ma'rifat kepada Allah? Kan kita tidak pernah berjumpa. Tuhan menjadikan diri kita adalah miniasi dari dirinya. Jadi kalau kita ingin memahami Tuhan dengan memahami diri kita, ini kita sudah sering bahas dalam irfan dengan kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Siapa memahami dirinya? Nah, pertanyaannya ialah untuk memahami diri kita itu harus tersimpan benar dalam diri kita. Masalahnya sekarang ini, masalahnya kebanyakan kita ini adalah diri kita itu tidak sedang berada pada diri kita. Dia bergerak ke sana kemari seperti ikan tadi. Ya, maka kita harus memancing. Memancing itu mengkail supaya ikan itu kita bisa ambil. Nah, kita bisa mengambil diri kita untuk kembali kepada diri kita. Para urafa mengibaratkan bahwa diri kita itu bagaikan burung yang terbang ke sana kemari. Maka kita harus menangkapnya untuk kita simpan di dalam sangkar hati kita. Ya. Sangkar hati kita supaya bisa kita lihat, pelihara dan rasakan dengan benar. Ya, ini yang disebut dengan menangkap. Jadi imajinasi. Jadi diri kita yang kemana-mana itu adalah imajinasi kita. Jadi imajinasi manusia, Pak Bu sekalian, itu luar biasa. Contohnya saja, kita ada di Jakarta atau ada di Singapura. Tetapi imajinasi kita bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke Bolivia sana, Amerika Latin. Imajinasi kita bahkan bisa sampai ke alam semesta sana, yang ujung-ujung alam semesta. Ya. Jadi imajinasi. Nah, orang-orang yang imajinasinya kemana-mana, artinya dia menjauh dari dirinya. Itulah sebabnya seorang psikolog besar dari Eropa mengatakan, namanya Dr. Alexis Carrel, dia katakan bahwa manusia modern itu sungguh luar biasa. Dia bisa pergi kemana-mana, bisa pergi ke tempat yang paling jauh, bahkan ke Pluto, pergi ke ujung-ujung alam semesta, melalui sains, teknologi. Tetapi ada satu yang tidak bisa didatangi oleh manusia, kata Dr. Alexis Carrel ini, yaitu tidak bisa datang kepada dirinya sendiri, ya, yang begitu dekat. Apa sebabnya? Agar kita bisa datang kepada diri kita, syaratnya satu, yaitu kita harus menangkap tadi imajinasi kita. Ya, kita tangkap burung-burung imajinasi kita untuk kita masukkan ke dalam sangkar, tempat yang sesungguhnya. Nah, inilah saya kira tugas kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melakukan ini? Melakukannya sederhana, yaitu dengan fokus kepada Al-Quran. Karena Al-Quran seperti yang kita pernah bahas beberapa ilmuwan, ternyata Al-Quran adalah diri kita. Kata Sinias O'Connor tempo hari. Ternyata Al-Quran adalah diri kita. Kata Paul William, ternyata Al-Quran itu adalah kebenaran sejati. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu agar kita kembali kepada diri kita, mengumpulkan kembali imaji kita supaya kembali kepada diri kita. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah memahami diri kita atau Tuhan dengan benar melalui kitab suci ini, maka kemudian yang kita temukan nanti adalah kesatuan antara yang maha ada dan yang mewakili kitab sucinya dan kita
sebagai sangkar tempat imaji tadi kita simpan. Jadi ada 3 yang tidak terpisahkan nanti di sini, yaitu Allah Tuhan, terus kemudian imam zaman sebagai manifestasi hidup daripada Al-Quran, dan kita, saya, aku, kita yang merupakan tempat sangkar itu. Inilah yang harus tidak bisa dipisahkan jemaah sekalian berbahagia. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar malam untuk belajar tentang irfan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada manfaatnya itu dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya adalah dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.